Bu Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, bagaimana kabar siang ini, Bu Eli? Ya beginilah Bu, seperti yang Bu Alif lihat sih seperti ini. Kalau Bu Alif gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, saat ini saya sehat, Bu Eli. Alhamdulillah juga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Bu Eli. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita semua dapat keluar ya menjalaninya dan apa namanya? Kita semoga dimudahkan sama Allah gitu ya. Amin Bu. Oh ya Bu Alif hari ini ada waktu ndak? Kalau kita ngobrol sebentar bisa ndak Bu ya? Sekitar 15 menit lah Bu. Kalau sekarang sih saya sedang tidak ada kegiatan Bu Eli, nggak lagi ngapa-ngapain sih. Tapi kalau Bu Eli mau ngobrol, insya Allah saya temani. Kira-kira Bu Eli mau ngobrolin apa hari ini, Bu Eli? Iya Bu, jadi begini Bu, saya itu sedang ada masalah, di mana ada satu siswa saya nih, apabila saya masuk ke kelas, kemudian pas pelajaran bahasa Indonesia, ini anak tersebut tuh kurang semangat untuk belajar gitu. Bahkan anak tersebut kalau pas pelajaran bahasa Indonesia tuh, anak anak tersebut tuh, jarang mengerjakan tugas gitu. Kemudian apabila saya menjelaskan pelajaran anak tersebut ngobrol sendiri, bercanda dengan teman-temannya. Nah, itu yang membuat saya tuh pusing dalam menghadapinya, Bu. Oke, baik Bu Eli. Tadi Bu Eli sudah cerita ya bagaimana siswa tersebut kurang semangat ya dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Iya. Anaknya kurang semangat gitu ya dalam mengerjakan tugas, betul ya Bu Eli ya. Mungkin Bu Eli ini sudah menelusuri ya, pernah menelusuri penyebab kenapa sih anak tersebut kurang bersemangat gitu. Saya tuh sudah, memanggil anak tersebut, Bu, dan kemudian menanyakan penyebabnya, kenapa kok anak tersebut tuh tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia gitu, Bu. Oke. Lalu dari pengamatan Bu Eli ini ya, kira-kira, mengapa ya anak tersebut itu, kurang bersemangat dalam pelajaran bahasa Indonesia itu, Bu? Jadi, beberapa hari ini saya tuh udah melakukan pengamatan dengan anak tersebut, Bu, dan kemudian saya memanggilnya, menanyakan langsung kepada anak tersebut, dan ternyata setelah saya menanyainya, anak tersebut tuh tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena menurut si anak ini, pelajaran bahasa Indonesia tuh teks yang disajikan dalam buku bacaan itu terlalu panjang, jadi membuat siswa tersebut tuh malas untuk membacanya, sehingga karena dia sudah malas, jadi anak tersebut tuh kurang semangat dalam belajar. Oh, Kemudian dia juga merasa bosan seperti itu, Bu. Jadi menurut pengamatan saya seperti itu. oke oke, baik. Eee, Kira-kira ya menurut Bu Eli itu kondisi yang ideal yang seperti apa ini, Bu, yang diharapkan Bu Eli? Tentu saja, harapan saya itu saya ingin anak itu bisa mengikuti pelajaran saya itu dengan baik, Bu. Seperti siswa-siswa yang lain. Jadi anak itu tertarik dengan pelajaran saya, tidak bosan, seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu jadi tujuan pembelajaran saya itu tersampaikan dengan baik ke semua peserta didik di kelas gitu Bu. Yang jadi harapan saya tuh seperti itu. Oke, baik. Kira-kira ini Bu, apa yang Bu Eli ingin lakukan ya untuk meningkatkan motivasi belajar, murid itu, Bu? Nah, jadi saya menjadi introspeksi diri Bu. Mmm, Karena setelah pengamatan, kemudian setelah saya juga menanyai anak tersebut, jadi itu membuat saya itu introspeksi diri. Mungkin saya kurang menerapkan metode atau media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga ada salah satu siswa itu yang tidak semangat, kemudian mmm, jenuh, bosan terhadap pembelajaran saya, Bu. Jadi mungkin hal yang akan saya lakukan itu saya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian tidak hanya menggunakan metode yang menarik, juga saya juga harus membuat ide-ide kreatif seperti membuat
ice breaking gitu, dan memilih media pembelajaran yang menarik gitu, agar semua peserta didik itu semangat, aktif, terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Itu seperti itu sih Bu. Jadi untuk saya meningkatkan diri itu sepertinya seperti itu Bu. Oke, baik Bu Eli. Kira-kira adakah metode ya Bu atau media mungkin ya yang pernah Bu Eli lakukan dan berhasil ya di saat menggunakannya pada waktu pelajaran tertentu itu Bu? Ya, jadi Bu, pernah ini Bu, ada Bu. Jadi saya pernah menggunakan metode ini dan berhasil. Jadi saya ini membuat ice breakingnya itu membuat pesan berantai. Jadi waktu itu siswa itu berkelompok, kemudian menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis nanti siswanya itu tentu saja membaca teks yang disajikan, tetapi dengan teknik game seperti itu Bu. Jadi anak tidak hanya bermain game, tapi anak tersebut juga membaca teks gitu. Jadi hasilnya itu seluruh anak itu terlibat aktif gitu. Malah anak-anak tuh tertarik, ternyata yang dibayangkan anak ini permainan, tapi ternyata tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan seperti itu. Wah, keren sekali ya Bu Eli ya, luar biasa metode yang pernah digunakan Bu Eli nih ya. Siswanya jadi aktif, juga terlibat dalam pembelajaran gitu ya Bu Eli. Kira-kira Bu Eli, jika di rating nih ya, kira-kira di angka berapa nih Bu Eli tingkat keberhasilan ya metode yang Bu Eli ini lakukan dan apa untuk menarik minat belajar siswanya. Kira-kira tingkat keberhasilannya itu apa yang metode Bu Eli untuk menarik minat belajar siswa itu di angka berapa Bu Eli? Karena pada waktu itu anak-anak itu terlihat tertarik, kemudian anak-anak terlihat aktif dalam pembelajaran. Menurut saya, rating yang saya gunakan dengan saya menggunakan metode tersebut itu ya antara 8 sampai 9 lah, Bu. Seperti Wah, itu. mantap sekali ya Bu ya. Nah, ini setelah itu Bu Eli, apa rencana yang akan Bu Eli lakukan ya? Dan apa saja sih langkah-langkah yang akan Bu Eli laksanakan? Baik Bu, untuk rencana ya Bu. Jadi Ya, rencana saya yang pertama yang akan saya lakukan mungkin saya dapat menerapkan metode yang bervariasi ya Bu. Kemudian saya juga diselingi dengan ice breaking seperti ice breaking pesan berantai tadi. Jadi kalau pembelajarannya ada ice breakingnya pasti anak itu tidak monoton. Ya, ada jeda waktu untuk ice breaking seperti itu Bu. Jadi anak nanti akan kembali segar lagi, fresh lagi pada saat pembelajaran seperti itu. Kemudian langkah kedua mungkin rencana saya juga saya akan banyak banyak mengupdate informasi ataupun mengikuti pelatihan seperti seminar, webinar itu terkait dengan bagaimana cara mengajar yang baik. Jadi saya akan mengikuti pelatihan seperti menggunakan metode yang baik, memilih media yang baik, seperti itu. Terus banyak-banyak belajar ice breaking agar siswa itu tertarik itu agar nantinya tujuan pembelajaran itu tercapai gitu Bu dalam pembelajaran saya baik bagi siswa maupun bagi gurunya juga Bu. iya, baik Bu. Wah, ini rencananya sangat luar biasa juga ya langkah-langkah Bu Eli yang akan lakukan ini ya. Kemudian Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut Bu Eli? Jadi yang nantinya yang akan membantu saya nih Bu untuk menyusun rencana aksi saya itu ya ada tentunya ada kepala sekolah itu nih. Kemudian rekan sejawat ini yang nanti bisa sharing-sharing gitu. Praktik baiknya dari guru-guru hebat rekan sejawat kan pasti banyak gitu. Kita bisa sharing-sharing menggunakan metode apa yang tepat gitu dalam pembelajarannya, media apa yang baik, seperti itu. Kemudian juga tak lupa juga saya juga berkomunikasi dengan orang tua wali murid seperti itu untuk menyampaikan yang wali murid ini juga akan terlibat di dalam ini.
pembelajaran juga gitu untuk memberitahukan sarana komunikasi agar nantinya juga tujuan pembelajaran kita tersampaikan dengan baik ke anak seperti itu Bu. Oke, baik Bu Eli. Kira-kira Bu Eli butuh waktu berapa ya ini ya? Berapa lama gitu? Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi tersebut gitu Bu Eli? Ya Bu, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu, karena ini akan saya terapkan secepat mungkin. Namun pencapaiannya mungkin tingkat keberhasilannya mungkin yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena untuk kita tahu metode ini berhasil atau tidak, mungkin ini ada prosesnya seperti itu. Jadi tidak ada yang instan ya Bu. Kita harus menentukan mana nih metode yang baik bagi siswa, kemudian media yang tepat digunakan dalam pembelajaran itu ada prosesnya. Kemudian ada penilaian juga, tuh. Jadi tidak ada yang instan, Bu. Jadi kita mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, seperti itu, Bu. Oke, Bu Eli. Nah, kira-kira nih ya, kapan nih Bu Eli akan mulai melaksanakan rencana yang tadi sudah direncanakan oleh Bu Eli? Kayaknya secepatnya Bu, karena saya akan secepatnya nih akan menerapkan metode ini agar siswa juga dapat mendapatkan hak mereka. Jadi saya menginginkan secepatnya diterapkan dan berharap anak-anak itu yang tadinya tidak semangat menjadi semangat belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia tadi Bu, gitu. Oke, Bu Eli. Kemudian Bu Eli, komitmen ya ini ya, terkait komitmen apa ini ya, seperti apa sih ini ya, yang Bu Eli lakukan ini agar rencana ini nantinya dapat berjalan dengan baik, Bu Eli? Ya, Bu. Jadi, komitmen yang akan saya lakukan itu akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, bagaimana cara mengajar yang baik. Nah, kita kan tahu nggih, Bu, karena di abad 21 ini teknologi semakin canggih. Banyak kita mengetahui cara mengajar guru-guru lewat FYP di TikTok, kemudian FYP di Instagram, seperti itu. Jadi, pembelajaran yang praktek baik yang sudah di-share oleh guru-guru hebat di luar sana, kita bisa dalam pembelajaran Bu, mungkin seperti itu. Jadi saya bisa mengupdate-nya apakah metode ini bisa saya terapkan ke dalam pembelajaran saya seperti itu. Kemudian saya juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di luar sana ataupun di sekolahan seperti itu. Sehingga dengan mengupdate informasi itu dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, Bu. Yang pada akhirnya nanti saya dapat menerapkan pembelajaran di kelas saya dengan berbagai metode, kemudian media yang menarik, ice breaking juga, sehingga saya pengen itu anak-anak itu menantikan kehadiran saya gitu, Bu, di kelas itu. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Eli. Nah, kira-kira ini ya, dukungan dari pihak lain ini ya, adakah dukungan Bu Eli yang Anda butuhkan saat ini, Bu Eli? Ya, jadi dukungan dari pihak lain di sekolah itu ada dukungan sarana prasarana dan moral ini tentunya itu yang sudah saya dapatkan Bu dari kepala sekolah yang sangat mendukung saya penuh, kemudian maupun teman-teman sejawat saya, mungkin dari internal dari diri saya sendiri nih Bu yang harus konsisten untuk menjalaninya. Terkadang kan kita ada kesibukan itu terkadang kita tidak konsisten membuat kita itu agak malas, tak konsisten, bagaimana kan. Jadi mungkin dari diri saya sendiri itu yang harus komitmen untuk konsisten menjalaninya gitu Bu. Baik Bu Eli, semoga rencana yang Bu Eli lakukan ini ya, yang akan direncanakan ini dapat berjalan lancar ya Bu nantinya. Dan setelah ngobrol ini nih Bu ya, tadi kita kan sudah ngobrol panjang lebar nih ya. Kemudian Bu Eli juga sudah punya rencana ya. Nah, ini yang akan dilakukan aksinya ya kan. Nah ini kira-kira nih setelah ngobrol ini bagaimana perasaan Bu Eli ini sekarang?
setelah cerita masalah ini, Bu Eli? Alhamdulillah, setelah saya cerita sama Bu Alif, saya menjadi sangat plong perasaannya, kemudian lega, saya bisa, eee, sharing kepada Bu Alif, kemudian setelah kita, ngobrol panjang lebar, saya juga menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Terima kasih ya, Bu Alif. Alhamdulillah, syukurlah Bu kalau begitu ya. Apakah mungkin ada yang lain ya Bu Eli yang masih mengganjal di hati Bu Eli, mungkin yang ingin disampaikan Bu Eli? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh Bu Alif sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, cerita saya yang panjang lebar ini, sehingga saya itu dapat menemukan solusi gitu dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Alif sudah, Oke. eee, apa ya, meluangkan waktunya untuk saya curhat gitu. Iya, Bu Eli, saya juga senang banget Bu bisa menemani Bu Eli di sini, mendengarkan ceritanya Bu Eli. Semoga kita semua bisa saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bu Eli. Ya, sampai jumpa Bu Alif. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Bagaimana kabar siang ini, Bu Alif? Dari ekspresi wajah Bu Alif kok kayaknya kurang semangat nih. Apakah benar, Bu? Ya, begitu Bu. Saya ini sedang ada masalah nih Bu. Kalau Bu Eli sendiri bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabar saya, alhamdulillah dalam kondisi yang terbaik, Bu. Alhamdulillah juga sehat, kemudian ceria, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat keluar dari masalah-masalah kita yang sedang kita hadapi saat ini, Bu. Amin Bu Eli. Oh ya, gini Bu Eli, apakah Bu Eli ada waktu sebentar Bu untuk ngobrol gitu Bu? Ya, enggak lama lah Bu, paling 15 menit gitu Bu Eli. Oh, kalau sekarang sih saya sedang nganggur, Bu. Sedang tidak ngapa-ngapain. Jadi kalau Bu Alif mau ngobrol tidak apa-apa, Bu. Kira-kira Bu Alif mau ngobrolin apa ya? Jadi begini Bu Eli, saya itu punya masalah Bu, siswa ini ya Bu ya, saya punya masalah tentang siswa saya yang sampai saat ini itu belum bisa lancar membaca dan menulis nih Bu Eli. Apalagi posisi dia itu sudah kelas 3 Bu, mau naik kelas 4. Ya disuruh baca, matanya berkaca-kaca, disuruh nulis, malah nangis. Aduh, apalagi kok disuruh maju Bu Eli, malah mecucu Bu. Nah ini, aduh tugas-tugasnya juga jarang dikerjakan. Ini kan jadi gimana ya Bu, untuk menghadapinya itu jadi pusing ini Bu. Baik, Iya, Bu. Tadi Bu Alif cerita kalau ada siswa yang kurang lancar baca tulisnya ya, Bu. Terus iya. anak tersebut juga kurang semangat belajar, kemudian juga jarang mengerjakan tugas ya. Apa Bu Alif sudah menelusuri penyebabnya, Bu? Kenapa kok belum lancar baca tulisnya dan juga anak tersebut kok kurang semangat belajarnya, Bu? Gitu. Apa penyebabnya? Mungkin harus ditelusuri, nggih, Bu. Selama ini sih sudah Bu, saya sudah coba ngobrol ya, sudah manggil anak tersebut secara empat mata. Kemudian saya ajak ngobrol ketika istirahat juga ya, kemudian menanyakan penyebabnya. Kenapa sih kok kurang semangat dalam belajar ya? Hingga sampai menyebabkan dia sampai kelas 3 ini itu jadi belum bisa lancar dalam membaca dan menulis, Bu. Gitu. Lalu, eee, dari pengamatan Bu Alim nggih, kira-kira mengapa sih anak tersebut tuh kurang semangat belajar, sehingga si anak tersebut tuh menyebabkan, tidak lancar membaca, Bu? Kalau setelah saya ajak ngobrol ini ya kemarin itu, kemudian saya amati langsung ya, dan saya tanyakan kepada siswa itu, ternyata siswa tersebut itu jarang ketemu orang tuanya Bu Eli. Dia itu cerita kalau orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam. Maaf. Nah,
ketika dia tidur, masih tidur, kondisi tidur itu orang tuanya sudah bekerja, sudah berangkat kerja. Nanti kalau malam, ya dia sudah tidur lagi, orang tuanya baru pulang. Nah, jadi menurut saya dia itu butuh perhatian yang lebih dari orang tuanya. Dan juga mungkin ini bentuk protes ya Bu ya kali dari seorang anak itu. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan Bu Eli kenapa siswa tersebut menjadi malas untuk belajar, utamanya membaca menulis itu sampai terlambat sampai sekarang. Nah, kalau menurut saya sih itu Bu yang sudah saya amati Bu Eli. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menurut Bu Alif nih, kira-kira kondisi seperti apa ini yang Bu Alif harapkan dari siswa tersebut, Bu? Tentu saja ya Bu, saya mengharapkan itu semua siswa itu sudah bisa lancar membaca dan menulis ya Bu, pada tingkatan kelas 3, apalagi mau naik kelas 4 ya, sehingga nantinya di kelas tinggi itu dia tidak akan tertinggal dengan siswa-siswa yang lainnya gitu Bu Eli, itu harapan saya sih Bu. Harapan harapannya nggih, Bu. Jadi seorang guru pasti punya harapan kepada siswa-siswinya nggih. Kira-kira nih Bu Alif itu akan melakukan apa gitu untuk memotivasi siswanya untuk agar siswa tersebut itu lancar membacanya, Bu? Kalau dari pengamatan saya tadi ya Bu, karena mungkin selama ini saya kurang menerapkan metode yang menarik mungkin ya buat siswa tersebut, sehingga siswa saya ini menjadi tertinggal dengan siswa yang lainnya. Dan juga saya harus mampu ini ya, utamanya memberikan motivasi juga yang lebih untuk siswa-siswa yang kurang tadi agar semakin bersemangat dalam belajar, khususnya tadi di masalah saya itu belajar membaca dan menulis ini yang ada di murid saya yang masih harus ditingkatkan itu ya Bu. Um, jadi hal yang akan saya lakukan ini tentunya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai ya dengan kebutuhan siswa saya. Tentunya dengan menggunakan metode yang menarik kali ya Bu ya, seperti game ya, lagu ataupun tepuk-tepuk gitu ya, kemudian memutarkan video melalui YouTube ya, sehingga siswa saya ini mungkin semakin tertarik dengan pelajaran khususnya belajar membaca dan menulis itu Bu. Oke, baik. Kira-kira Bu, metode atau media yang pernah Bu Alif itu pernah terapkan di dalam pembelajaran dan itu berhasil saat Bu Alif terapkan dalam pembelajaran, kira-kira apakah ada, Bu? Ada sih Bu, jadi dulu itu ya Bu, saya pernah menerapkan sebuah permainan dengan metode permainan sepak bola itu ya, di mana bolanya itu berupa kartu Bu. Kartu itu bertuliskan kata dan gawangnya itu adalah tangan pasangannya gitu, jadi membentuk kayak gawang gitu. Kemudian cara bermainnya adalah dengan menyentil ya, istilahnya nyelentik nah, gitu kartunya itu dan berusaha memasukkan kartu itu ke gawang temannya gitu, tapi sambil mengucapkan kata yang ada di kertas itu. Nah, di kartu itu tadi yang mau disentilkan itu. Dan setelah selesai permainan nanti, dia juga menggunakan tos ya, tos semangat gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah sih ketika saya menerapkan itu siswa saya itu semakin semangat gitu ya dalam belajar membaca ataupun menulis ya walaupun sambil bermain gitu Bu Eli. Nah, luar biasa sekali mungkin ini Bu. Saya sudah membayangkan metode yang nantinya jenengan terapkan tuh saya sudah tertarik nih. Nggih. Sehingga luar biasa sekali. Jika Bu Alif rating nih, tadi kan pembelajarannya jenengan metodenya sudah pernah diterapkan nggih. Kira-kira ratingnya berapa Bu? Kisaran kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Alif itu tingkat keberhasilan metode ini apabila sudah diterapkan dalam pembelajaran Bu Alif itu berapa nih Bu ratingnya kira-kira menurut jenengan? Kalau saya lihat dari apa yang pernah saya lakukan itu tadi ya, ini kira-kira sih menurut saya bisa di angka 8 sampai 9 ya Bu ya, gitu.
Wah, tinggi sekali ya, Bu. Berarti itu Ya. menurut Bu Alif tuh sudah sangat berhasil nggih, Bu. Nah, kira-kira menurut jenengan, Bu, setelah jenengan sudah pernah kan, pernah menerapkan metode tadi, kira-kira nih, setelah ini rencana atau langkah-langkah apa nih yang akan Bu Alif lakukan atau Bu Alif laksanakan nih ke depannya ini nanti, Bu? Baik, untuk langkah-langkah ya, yang langkah pertama itu yang pastinya akan saya lakukan, tentunya saya akan melakukan komunikasi, Bu, ya. Komunikasi terlebih dahulu sama wali murid, karena ini hubungannya sama orang tua ya, dari siswa saya tadi yang punya masalah belum lancar membaca dan menulis. Kemudian kita berikan pendekatan terkait masalah yang dialami oleh putranya itu. Dan selanjutnya saya juga akan memotivasi siswa saya untuk selalu semangat dalam belajar. Dalam kasus ini adalah membaca dan menulis. Selain itu, saya juga akan berdiskusi, Bu, dengan rekan sejawat saya, bagaimana cara atau metode yang bisa diterapkan ya untuk memudahkan siswa saya ini dalam belajar membaca dan menulis. Mungkin mereka punya trik-trik ya yang saya belum ketahui gitu, Bu. Ya. Dan oh ya satu lagi tentunya mungkin saya juga akan sebagai guru meluangkan waktu ya Bu untuk ngajari siswa saya tadi di jam-jam tertentu mungkin sepulang sekolah atau apa ya ini semoga dengan seperti itu juga akan berhasil Bu gitu. Semoga saja ya Bu, jadi rencana jenengan nantinya bisa berhasil. Nah, kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan jenengan untuk melaksanakannya? Terkait waktu ini ya Bu, sepertinya tidak butuh waktu yang lama juga Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin agar siswa tadi yang belum lancar ini segera bisa lancar membaca dan menulis Bu Eli. Hanya saja pencapaiannya nih Bu Eli yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Dan mungkin kan tidak ada yang instan ya Bu, semuanya itu pasti butuh proses itu ya Bu Eli. Ya, betul sekali ya Bu, karena semuanya itu tidak instan, pastinya ada prosesnya ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu Alif akan melaksanakan rencana itu kapan Bu? Kayaknya secepatnya nih, Bu, ya. Jadi ini saya akan terapkan secepatnya agar siswa saya nanti, segera bisa membaca dan menulis dan harapannya ke depan, anak tersebut tidak tertinggal dengan teman-temannya di kelasnya nanti. Betul. Kemudian komitmen seperti apa nih yang akan Bu Alif lakukan agar rencana ini tuh dapat berjalan dengan baik? Pastinya saya akan terus konsisten ya, Bu, secara terus-menerus, dalam membimbing siswa saya dan yang utama itu memang butuh kesabaran dan juga meluangkan waktu ya, Bu, yang ekstra otomatis nih ya, untuk membimbing siswa saya yang tadinya masih tertinggal ya, belajarnya dari teman-temannya dan, tentunya dengan terus mengupdate, informasi ya, kemudian mengikuti berbagai pelatihan, kolaborasi dengan teman sejawat gitu kan, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru ya, di sekolah maupun di luar sekolah ini sangat membantu sekali. Sehingga dapat meningkatkan apa namanya kompetensi diri saya khususnya sebagai seorang pengajar ya Bu, yang pada akhirnya nanti saya dapat menerapkan pembelajarannya di kelas dengan berbagai metode ataupun media yang menarik sehingga siswa saya ini menjadi lebih semangat dalam belajar dan suatu kebanggaan sendiri ya Bu kalau kita sebagai guru kehadirannya itu sangat dinantikan oleh siswa kita gitu ya Bu. Betul sekali Bu Alif. Nah Bu Alif, kira-kira adakah dukungan yang lain Bu yang masih Anda butuhkan saat ini? Mungkin ini ya, Bu, ya, yang saya butuhkan itu pastinya selain tadi dukungan dari kepala sekolah ya dan guru juga, ini yang selanjutnya mungkin dari sarana prasarana ya. Seperti dalam penggunaan media pembelajaran ini juga ya, karena butuh jaringan internet juga kan kita untuk belajar ya, untuk walaupun juga selain itu dukungan moral ya, alhamdulillah ini sudah saya dapatkan, Bu. Jadi baik dari kepala sekolah maupun teman sejawat ini ya, dan yang paling penting juga adalah motivasi dari diri saya sendiri, Bu. Jadi saya harus bisa memotivasi dari diri untuk terus konsisten dan telaten ya, sabar ya tentunya dalam menjalani aksi yang akan saya rencanakan tadi, Bu.
Betul sekali, Bu. Jadi apabila kita berhubungan dengan siswa, pastinya kita harus lebih sabar, lebih telaten, apalagi ini hubungannya dengan siswa yang tidak bisa membaca dan menulis. Iya, Bu. Iya. Semoga rencana Bu Alif ini dapat berjalan lancar ya, Bu. Nah, setelah kita ngobrol nih, Bu, kira-kira bagaimana perasaan Bu Alif nih setelah cerita panjang lebar tadi? Alhamdulillah sih Bu, perasaan saya jadi lega ini Bu ya, jadi plong gitu ya. Setelah saya cerita masalah ini ke Bu Eli ya, saya itu merasa menemukan solusi dari masalah saya ini Bu Eli. Alhamdulillah, syukurlah Bu kalau Bu Alif sudah lega, plong. Kemudian nih Bu, apakah ada yang masih mengganjal nih Bu, kira-kira yang ingin disampaikan lagi ke saya Bu? Sampai saat ini alhamdulillah sih Bu sudah cukup Bu Eli. Terima kasih banyak loh Bu sudah nemenin saya meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya tadi ya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak Bu Eli. Sama-sama Bu, saya juga merasa senang apabila mendengarkan cerita jenengan. Semoga kita semua dapat berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu Alif. Ya, sampai jumpa Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eli. Ya, sama-sama Bu Alif. Waalaikumsalam.